Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rini Rahayu, asal Tanjolaya Bogor. Saat ini saya sedang berkuliah di Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor dengan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan dan program studi Manajemen Pendidikan Islam, yang mana saya sedang duduk di semester 7. Pembahasan kali ini mengenai kepemimpinan yang ada di dunia pendidikan. Lalu, apa saja poin-poin yang akan kita bahas mengenai kepemimpinan tersebut? Poin-poin yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada teori-teori kepemimpinan. Pembahasan kedua adalah kedudukan kepemimpinan pendidikan dalam sistem pendidikan Islam. Dan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemimpin. Selanjutnya yang keempat adalah syarat-syarat kepemimpinan pendidikan Islam. Dan yang kelima adalah tipe-tipe kepemimpinan pendidikan Islam. Serta yang terakhir adalah prinsip-prinsip kepemimpinan pendidikan Islam. Sebelum kita memasuki poin-poin pembahasan kita, mari kita ketahui terlebih dahulu apa itu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan, mengkoordinir, serta mempengaruhi orang-orang lain yang ada hubungannya dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan secara efektif dan efisien. Masuk pada pembahasan pertama, yaitu teori-teori kepemimpinan. Yang pertama ada teori The Great Man Theory atau teori orang hebat. Dan yang kedua ada Trait Theory atau teori sifat. Dan yang ketiga ada Behavior Theory atau teori perilaku. Dan yang selanjutnya ada manajemen teori atau teori manajemen. Dan selanjutnya nomor 5 adalah transformational teori atau teori transformasional. Dan yang terakhir ada situational teori atau teori situasional. Yang pertama adalah The Great Man Theory atau bisa kita sebut dengan teori orang hebat. Teori kepemimpinan ini menyatakan bahwa pemimpin yang hebat memiliki sifat kepemimpinan yang terbawa dari lahir, bukan karena dibentuk. Teori yang sudah dikenal sejak abad 19 ini menunjukkan adanya kualitas seorang pemimpin sebenarnya telah melekat secara natural atau bawaan dari lahir. Pemimpin tipe ini seringkali membawa sifat-sifat alami seperti kecerdasan, keberanian, membangun kepercayaan diri, intuisi, dan pesona. Yang kedua adalah Trait Theory atau teori sifat. Teori kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung dapat menjadikannya pemimpin yang baik. Perlu digarisbawahi, memiliki kualitas diri tertentu tidak serta menjadikan seseorang menjadi pemimpin yang hebat. Berbeda dengan teori sebelumnya yang mengedepankan genetik atau garis keturunan. Teori sifat ini lebih pada karakter kepemimpinan yang dapat dibentuk. Beda halnya dengan teori orang hebat yang mana dia memiliki sifat kepemimpinan dari lahir. Sifat yang dimiliki antara lain daya tarik, kecerdasan, dan karisma. Yang ketiga adalah behavior theory atau bisa disebut juga dengan teori perilaku. Teori perilaku ini berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang membentuk seseorang menjadi pemimpin yang hebat. Salah satu konsep yang diterapkan dalam teori ini pengkondisian, di mana seseorang cenderung bertindak dan memimpin dengan gaya tertentu karena mencontoh seorang pemimpin sebelumnya atau lingkungan sekitar. Jadi, lingkungan ini yang menjadikan seseorang itu menjadi pemimpin yang hebat karena dia mencontoh pemimpin sebelumnya atau lingkungan yang mengajarkan dia menjadi pemimpin yang hebat. Yang keempat adalah transformational teori atau bisa disebut dengan teori transformasional. Teori kepemimpinan ini didasari adanya hubungan positif antara atasan dan bawahan, sehingga terbentuklah kepemimpinan yang efektif. Pemimpin transformasional akan memotivasi dan menginspirasi bawahan untuk mencapai hasil yang lebih besar dari yang direncanakan. Tentunya hal ini demi kesuksesan suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Kenapa? Karena adanya motivasi dari atasan yang memotivasi bawahan, sehingga bawahan itu akan termotivasi untuk mencapai tujuan yang ditentukan.
Yang terakhir ada situational teori atau bisa juga disebut dengan teori situasional. Teori ini meyakini bahwa pemimpin yang hebat adalah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memerintah, memberi instruksi, mendelegasi, atau tindakan yang lainnya yang dianggap perlu. Teori kepemimpinan ini sangat mengedepankan fleksibilitas. Dengan kata lain, bahwasanya teori ini mengatakan bahwasanya pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa menentukan gaya kepemimpinannya sesuai dengan situasi yang ada. Pembahasan selanjutnya ialah kedudukan kepemimpinan dalam sistem pendidikan Islam. Di antaranya yang pertama, membantu masyarakat menetapkan tujuan pendidikan. Yang kedua, memperlancar proses belajar dan mengajar sehingga lebih efektif. Dan yang ketiga, menyusun kesatuan organisasi yang produktif. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepemimpinan adalah faktor kemampuan personal. Pengertian kemampuan personal adalah kombinasi antara potensi sejak pemimpin dilahirkan ke dunia sebagai manusia dan faktor pendidikan yang ia dapatkan. Jika seseorang lahir dengan kemampuan dasar kepemimpinan, ia akan lebih hebat jika mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungannya. Jika tidak, ia akan hanya menjadi pemimpin yang standar atau biasa. Sebaliknya, jika manusia dilahirkan tidak dengan potensi kepemimpinan, namun ia mendapatkan perlakuan edukatif dari lingkungannya, akan menjadikan pemimpin yang standar pula. Dengan demikian, antara potensi bawaan dan perlakuan edukatif lingkungan ini adalah dua hal yang tidak dapat terpisahkan, yang sangat menentukan hebat atau tidaknya seorang pemimpin. Faktor yang kedua adalah faktor jabatan. Tentu di era modern ini, sebuah jabatan tidak dapat dihindari. Ketika dua orang yang mempunyai kemampuan kepemimpinan yang hebat, tapi mereka tidak mempunyai jabatan yang sama, tentu akan beda pengaruhnya. Atau sama-sama mempunyai jabatan, tapi tingkatannya beda, tentu pengaruhnya pun akan beda. Jadi, kepemimpinan seseorang itu akan besar pengaruhnya jika jabatannya pun tinggi. Beda dengan ketika seseorang dengan jabatan yang rendah. Meskipun dia mempunyai kepemimpinan yang bagus, kepemimpinan yang hebat, akan sedikit pengaruhnya. Faktor yang ketiga adalah faktor situasi dan kondisi. Tentu kita mengetahui bahwasanya situasi adalah kondisi yang melingkupi perilaku seseorang. Contohnya, di saat situasi tidak menentu atau kacau, akan lebih efektif jika hadir seorang pemimpin yang karismatik. Atau contoh lainnya, jika identitas yang akan dicitrakan organisasi adalah religiutas, maka kehadiran pemimpin yang mempunyai kemampuan kepemimpinan spiritual ada hal yang sangat diperlukan. Maka di sini dapat disimpulkan bahwasanya kepemimpinan akan dilihat bagus, akan dilihat hebat jika dia hadir sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Pembahasan selanjutnya ialah syarat-syarat kepemimpinan pendidikan Islam. Di antaranya, yang pertama, mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian selanjutnya, yang kedua adalah integritas atau konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan. Yang ketiga adalah mampu mengambil keputusan. Kemudian yang keempat adalah kreatif dan inovatif. Dan selanjutnya adalah yang kelima, yaitu kecerdasan dalam mengontrol emosi. Dan yang keenam adalah transparansi atau keterbukaan dan pertanggungjawaban. Selanjutnya ialah tipe-tipe kepemimpinan. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter. Pemimpin yang otoriter adalah pemimpin yang mengedepankan kekuasaannya secara mutlak untuk mengatur anggota di bawahnya. Dia tidak sedikit pun memberikan ruang gerak kepada orang lain untuk ikut mengatur organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin otoriter akan menjunjung tinggi otoritas pemimpin dengan menghiraukan partisipasi dan kreativitas para anggotanya. Dia akan mengesampingkan kemampuan para anggota lainnya dalam setiap mengambil keputusan dan kebijakan lainnya. Kemudian ada kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang menjalankan kekuasaannya sesuai dengan visi misi organisasi.
Pemimpin dengan tipe ini selalu mengajak seluruh anggota dalam setiap pengambilan keputusan, menghargai pendapat anggotanya, dan suka berinteraksi dengan anggotanya, di mana interaksi yang terjadi adalah interaksi dialog, bukan intervensi ataupun mendikte. Kemudian selanjutnya ada kepemimpinan karismatik. Pemimpin dengan tipe karismatik memiliki energi, daya tarik, dan pembawaan untuk mempengaruhi anggotanya sehingga ia memiliki pengikut dan pengawal yang sangat banyak. Dan selanjutnya ada kepemimpinan transformatif. Kepemimpinan transformatif mengarah pada proses membangun sebuah komitmen sebagai suatu sasaran organisasi yang telah disepakati. Gaya kepemimpinan transformatif akan melakukan segala bentuk kebijakan dalam seluruh personal pendidikan, baik itu dalam pelaksanaan program pendidikan serta sebagai realisasi program lainnya. Kemudian selanjutnya ada kepemimpinan laissez-faire. Dalam tipe kepemimpinan ini, pemimpin dengan tipe ini akan memberikan keluasaan kepada anggotanya untuk melaksanakan tugasnya serta menetapkan peraturan dan kebijaksanaan suatu institusi. Atau dalam artian, ketika kegiatan sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah dengan tipe ini akan dijalankan oleh anggota tanpa adanya perintah langsung dari kepala sekolah. Yang pertama adalah prinsip tauhid. Tauhid merupakan hal yang sangat dibutuhkan, hal yang sangat penting dijadikan landasan bagi seorang pemimpin ketika memimpin, sebagai sebuah prinsip yang kokoh dalam melaksanakan kepemimpinannya. Tentu pemimpin yang hebat dalam Islam, pemimpin yang baik dalam Islam adalah mereka yang memegang teguh kepada ketauhidan atau ketuhanan. Yang kedua adalah prinsip bermusyawarah. Mengutamakan musyawarah sebagai prinsip yang harus diutamakan dalam kepemimpinan Islam. Tentu seorang pemimpin yang baik dalam Islam akan selalu mengutamakan bermusyawarah. Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa seseorang yang menyebut dirinya sebagai pemimpin wajib melakukan bermusyawarah dengan orang-orang yang berpengetahuan atau orang-orang yang berpandangan baik. Yang ketiga adalah prinsip kebebasan berpikir atau dalam bahasa Arab disebut al-hurriyah. Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu memberikan ruang dan mengundang anggota kelompok untuk mampu mengemukakan kritiknya secara konstruktif. Mereka diberikan kebebasan untuk mengeluarkan pendapat atau keberatan mereka dengan bebas, serta harus dapat memberikan jawaban atas setiap masalah yang mereka ajukan. Agar sukses dalam memimpin, seseorang pemimpin hendaknya dapat menciptakan suasana kebebasan berpikir dan pertukaran gagasan yang sehat dan bebas, saling kritik dan saling menasihati satu sama lain. Dengan kata lain, seorang pemimpin harus memberikan kebebasan apa yang dipimpinnya dalam berpikir. Yang keempat adalah prinsip keadilan. Pemimpin sepatutnya mampu memperlakukan semua orang secara adil, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Apalagi Islam telah mengajarkan kepada umatnya untuk tidak membedakan antara si kaya dan si miskin, si kuat dan si lemah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, seorang pemimpin tentu harus memegang prinsip keadilan. Dalam konteks organisasi, keadilan seorang pemimpin menjadi faktor menentukan kinerja dan motivasi seorang bawahan. Mungkin itu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.